Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkannya atas kesempurnaan sifat yang Dia miliki dan atas melimpahnya nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Semoga kita bisa meninggal dan wafat di atas agama yang mulia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian wafat, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasallallahu jalla jalaluhu husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Orang-orang yang berpegang dengan kebenaran, mereka biasanya akan mati di atas kebenaran itu, meskipun banyak rintangan dan cobaan yang ada di hadapannya. Biasanya mereka meninggal di atas keimanan, walaupun diminta oleh manusia untuk murtad, mereka tidak, atau bahkan mereka rela mati demi mendapatkan husnul khatimah. Oleh karenanya Allah katakan, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di antara contoh orang-orang yang rela mati dan mendapatkan husnul khatimah walaupun harus dibunuh, itu orang-orang yang hidupnya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Itu Allah cerita tentang Nabi Musa dan tukang sihirnya Fir'aun. Tatkala Nabi Musa alaihissalam menampakkan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, para tukang sihir itu mengatakan, tersungkur sujud sampai mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mendengar perkataan tukang sihir tersebut, Fir'aun la'natullah alaihi marah dan mengancam untuk membunuh mereka dan memotong-motong kaki dan tangan mereka, serta mereka akan diikat di kelopak korban atau sebatang pohon kurma. Apa kata mantan tukang sihir? Dengan mantapnya mereka mengatakan, qalu
lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadi innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Kata para mantan tukang sihir itu, hari ini kami tidak akan mengungkapkan engkau wahai Fir'aun di atas penjelasan atau mukjizat yang telah nyata datang kepada kami dan yang datang dari Rabb yang telah menciptakan kami. Silakan engkau putuskan apa yang ingin kau putuskan, karena engkau hanya memutuskan kehidupan dunia saja. Lihat bagaimana kepedihan dan luka serta siksaan atau pembunuhan Firaun itu terbayarkan dengan iman yang ada dalam hatinya. Iman kepada apa? Iman mereka beriman kepada Allah dan janji Allah berupa pahala nanti di yaumul qiyamah. Dan itu tidak mungkin mereka miliki kecuali setelah mereka mengetahuinya dari wahyu. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, biasanya mereka itu orang-orang yang bagus akidahnya, bagus ibadahnya, dan bagus akhlak. Para ulama mengatakan beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah merupakan sumber dari seluruh kebaikan. Lihat bagaimana para mantan tukang sihir tadi dengan mantapnya mereka mengucapkan ucapan yang berkaitan dengan kehidupan selanjutnya. Mana mereka meyakini kau hanya membunuh kami di kehidupan dunia saja. Artinya ada janji Allah nanti di kiamat yang kami ikuti. Maka oleh karena itu Bismillah, ketika Allah berikan kita kesempatan untuk mempelajari tentang hal-hal seperti itu, maka kita bersyukur. Karena itu nikmat yang sangat besar. Baik, pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan membahas surat Al-Zalzalah. Pembahasan kita surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah ini termasuk surat Madaniyah. Surat yang diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia menuturkan, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, bacakanlah untukku wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca kepadanya, bersabda kepadanya, bacalah 3 kali dari surat-surat yang diawali dengan alif lam ra. Kemudian orang itu berkata kepada beliau, usiaku sudah lanjut, hatiku pun semakin mengeras dan lidahku juga sudah kaku. Beliau bersabda, kalau begitu bacalah dari surat-surat yang berawalan Hamim. Tidak sederhana, tidak terlalu panjang. Orang itu tetap mengatakan seperti ucapannya yang pertama. Orang itu diam, tetapi bacakanlah untuk Rasulullah 1 surat yang mencakup. Berarti orang ini tidak sanggup membaca surat-surat panjang, artinya tidak sanggup mempelajarinya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sehingga pada waktu itu selesai membaca surat itu, orang tersebut berkata, demi Rabb yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai seorang nabi, dan aku tidak akan menambahkan amalan selain yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut untuk selama-lamanya. Kemudian orang itu pun berbalik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang itu, beruntunglah orang itu
Selanjutnya dia mengatakan, lalu orang itu mendatangi beliau, maka beliau berkata kepada dirinya, aku diperintahkan pada hari raya Idul Adha untuk menjadikannya sebagai hari raya untuk umat ini. Lalu orang itu berkata kepada beliau, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mendapati kecuali hanya domba betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau menjawab, tetapi hendaklah engkau memangkas rambutmu, memotong kuku, mencukur kumismu, dan juga mencukur bulu kemaluanmu. Yang demikian itu tidak lain merupakan kesempurnaan kurbanmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang ini juga berbicara tentang apa? Kurban. Sedikit tambah sedikit tentang kurban. Di sini ada faedah di mana ketika seorang tidak mampu mempelajari surat-surat yang panjang, maka dia dianjurkan membaca surat yang sederhana. Kalau tidak mampu juga, maka dia baca surat-surat pendek. Yang menjadi inti adalah bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Itu faedah yang paling besar ini kisah orang. Karena orang ini mengatakan, aku tidak akan menambah lagi amalan selain daripada apa yang diperintah kepada surat ini. Karena surat ini sangat mencakup sekali. Kemudian di dalam hadis ini juga disinggung tentang kurban. Dan berkurban itu menggunakan hewan yang bagus ya jantan. Oleh karena itu orang ini bertanya, bolehkah menggunakan betina? Boleh atau tidak? Boleh. Jawabannya boleh. Ketika tidak ada domba jantan. Dipilihnya jantan itu karena bagus rupanya. Ya, gagah. Sini juga ada faedah. Rasulullah menyuruhnya mencukur kumis, memangkas rambut, memotong kuku, dan mencukur bulu kemaluan sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Ya, kalau sudah tanggal 1 Zulhijjah ya tidak boleh. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Dan saya bacakan surat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yang artinya ada yang bacakan? Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rohmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mengenai firman-Nya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan keras, yakni bergerak dari bawahnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya, yakni bumi akan melemparkan isi perutnya yang terdiri dari mayat-mayat. Demikian yang dikatakan oleh lebih dari satu ulama salaf. Ya, di antara isi bumi apa? Mayat. Apalagi? Tiang-tiang, emas, perak, tembaga, semua yang berada di bumi itu dikeluarkan semua. Tidak ada yang tersisa. Kapan ini terjadi goncangan ini? Tiupan pertama, kedua, atau ketiga? Tiupan pertama, tiupan kehancuran alam semesta. Ya. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. Kata Allah dalam surat Al-Haqqah. Dan apabila tiupan sangkakala telah ditiupkan sekali tiupan, maka bumi, gunung yang dengan tanah-tanahnya diangkat, lalu dibenturkan sekali saja, hancurlah dia berdiri. Pada saat itulah terjadinya huru-hara hari kiamat. Goncangan ini adalah goncangan hari kiamat. Ini adalah goncangan keras. Kalau ada gempa di suatu tempat 9, apa itu skala liter atau sekiloliter gitu. 9, sekian saja bisa menghancurkan sekampung dan bisa menghasilkan tsunami. Ini tidak bisa dibayangkan goncangannya. Kalau Allah ungkapkan dengan ungkapan idza zulzilatil ardu zilzalaha, betul-betul goncangan yang sangat dahsyat. Maka semua isinya dimuntahkan. Di dalam kitab Sahih Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqibul ardu aflada kabidha amsal al-mustuwali min al-dhahabi wal-fiddati ويجيب القاتل فيقول في هذا قتلته ويجيب القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيب السالم فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا Bumi akan memuntahkan bagian-bagian yang terpendam di dalam perutnya, seperti tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Lalu seorang pembunuh akan datang seraya mengatakan, "Demi inilah aku telah membunuh." Kemudian seorang pemutus silaturahim pun datang dan berkata, "Demi ini aku telah memutuskan hubungan kekerabatan." Selanjutnya
seorang pencuri datang dan berkata, demi ini aku telah dipotong tanganku. Kemudian mereka meninggalkannya, yaitu isi perut bumi itu, dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Sekarang kalau ada lubang emas di pongkong, ya, atau di pelus bawah, kedalamannya 15 meter, dan lubang itu sudah disangga pakai kayu-kayu yang rapuh, orang akan berani turun di bawah. Walaupun nyawa tahan. Emas masalahnya. Ya. Emas itu sangat berharga. Yang saya maksud emas bukan emas pur ya, emas. Emas itu sangat berharga bagi mereka yang betul-betul mencari. Dan ini kejadian. Emas yang masih dalam bentuk batu, yang mereka harus keluarkan batu yang dulu, kemudian mereka tumpuk batu itu menggunakan palu, lalu mereka gelondong dalam alat gelondong, kemudian setelah itu disaring pakai air raksa, diambil emasnya masih tersisa di dalam lumpur itu 60%, nanti dimasukkan lagi ke tong itu menghasilkan emas berol-ol bahkan kilo. Hari ini diperebutkan. Nanti tidak perlu lagi untuk digelondong emas itu. Jadi tiang-tiang itu sudah berbentuk emas keluar dari bumi. Nanti akan keluar tiang-tiang dari emas dan tiang-tiang dari perak. Para pembunuh yang selama ini membunuh karena ingin mengambil emas itu mengatakan gara-gara ini aku membunuh. Para pencuri yang sudah mencuri gara-gara emas itu dia katakan gara-gara ini aku mencuri. Demikian juga orang-orang yang peliti pada kerabatnya, karena dia punya banyak emas dan perak di rumahnya, dia tidak mau dekat kepada kerabatnya yang miskin, dia putuskan silaturahmi gara-gara apa? Emas. Begitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, mereka melihat semua itu, kemana keinginan itu? Hilang begitu saja. Tidak ada yang mencari emas lagi. Apa yang dicarinya? Keselamatan diri masing-masing. Subhanallah, begitu dahsyatnya hari kiamat, begitu dahsyatnya gempa bumi. Jangankan guncangan hari kiamat, orang pun tidak melupakan emas dan perak. Diguncang oleh gelombang di tengah lautan, apa mereka memikirkan mutiara? Mereka memikirkan ban bekas pada saat itu. Di mana ban bekas? Karena baju pelampung tidak cukup. Begitu kondisi manusia di saat mereka tertimpa bencana, harta, emas, perak, apapun yang dimilikinya tidak lagi dia tengok. Apalagi kejadian hari kiamat luar biasa. Berarti itu kejadian yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar. Kemudian waqala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, mengapa bumi? Apa yang terjadi dengannya? Yani dia menolak kejadian yang dialami bumi setelah sebelumnya dalam keadaan bulat, tenang dan permanen. Bahwa ketika itu bumi ini berdiri tegak di atas punggungnya, artinya keadaannya berbolak balik total, bolak balik. Bumi ini menjadi bergerak dan berguncang keras sebab telah datang perintah Allah agar menimpakan goncangan yang telah disiapkan baginya, yang tidak ada tempat berlindung bagi dirinya dari goncangan tersebut. Tidak ada tempat pelarian. Kalau tsunami masih bisa lari kan? Lari ke atas gedung gitu, udah naik ke lantai 3, kepala lagi turun lagi. Kan gitu harusnya. Begitu turun ada hiu di bawah, naik lagi, masih bisa menyelamatkan diri. Tapi ini mau menyelamatkan diri kemana? Tidak ada tempat pelarian. Kemudian bumi akan mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya, yang terdiri dari mayat-mayat, dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup terakhir. Dan pada saat itu orang-orang mengingkari terkejut
dengan kejadian itu, serta berubahnya bumi dan langit tidak seperti biasanya, dan mereka semua tampak di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Di prosesnya itu, bencana bumi, hancur alam semesta, kemudian mati semuanya, berada dalam sebuah alam lain namanya alam barzakh. Ruh dan tubuh masih terpisah. Lalu Allah turunkan air hujan dari langit. Air hujan itu mengenai badannya, badan manusia. Lalu manusia itu tumbuh sempurna, dikembalikan ruhnya. Baru ditiup yang berapa? Yang kedua. Tiupan yang kedua namanya tiupan kebangkitan, tiupan penantian namanya. Summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka semua bangkit dan menanti. Apa nantinya? Dia nanti tiupan ketiga. Dia nanti tiupan berapa nih? Ketiga. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqatan, yawma yunfakhu fis-sur, fatatuna afwaja." Dalam surat apa itu? An-Naba. Itu tiupan ketiga. Di surat An-Naba itu tiupan ketiga, tiupan panggilan ke mahsyar. Nah, di sanalah kita berdiri menghadap kepada Allah. Semua yang kita kerjakan hari ini, kemarin, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhitungan Allah tidak pernah salah. Maka pada saat itu berubahlah langit, berubahlah bumi, diganti dengan bumi yang lain dan langit yang lain. Nah, itu yang disinggung di sini. Maka Allah hal tersebut Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, di mana Allah katakan, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi wahidul qahhar." Pada hari ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, demikian juga lagi. Ya, dan semua berdiri di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tidak ada yang tersebut. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Berarti bumi datang sebagai apa ini? Saksi. Atau duduk di sini, ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Kalau dulu ada yang pernah berbuat maksiat, semoga Allah mengampuni dosa kita. Di bumi mana dia berbuat maksiat, maka tempat tersebut akan menjadi saksi. Di tempat mana dia biasa sujud, di tempat itu akan jadi saksi kebaikan. Maka oleh karena itu tidak perlu viral berbuat baik dulu. Ya, tidak perlu viral. Mau sedekah, kalau HP di sini, ya, jalan itu dikasih orang. Ya, mau contohkan kebaikan, cukup Rasulullah sebagai contoh, tidak usah terlalu gitu juga. Jalannya kita di bumi mana? Orang miskin ada di mana? Bukan orang miskin itu saja yang jadi saksi. Bumi tempat kita berdiri waktu kita berikan uang kita akan menjadi saksi. Tenang saja. Dan perlu ditahu oleh orang. Allah sudah membawakan saksi di antara adalah bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di sepanjang jalan aku datang pakai mobil. Ya, jalan sepanjang jalan itu akan menjadi saksi kedatangan untuk menjadi ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kita diikhlaskan baik. Semua akan disaksi. Maka di sini Allah katakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan berita. Jadi pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Maksudnya membicarakan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang berada di atas. Al-Imam Ahmad meriwayatkan, Ibrahim memberitahukan kepada kami, Ibnu Mubarak mengabarkan atas kami, At-Tirmidzi, Abu Abdurrahman, An-Nasai, dan lafaz ini miliknya.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Beliau bertanya, apakah kalian mengetahui apa berita yang disampaikannya? Mereka pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau menegaskan, sesungguhnya beritanya adalah dia bersaksi bagi setiap hamba, laki-laki maupun perempuan, atas apa yang telah mereka lakukan di atasnya. Dia pun akan mengatakan, dia mengerjakan ini dan itu pada hari ini dan itu. Demikian itulah beritanya. Kemudian At-Tirmidzi berkata, ini merupakan hadis hasan gharib. Jadi semua yang kita lakukan akan disaksikan oleh bumi. Maka perbaikilah cara kita melangkah di bumi. Perbanyaklah kebaikan di langkah-langkah kita. Ya. Kalau ada langkah kita yang kita niatkan untuk berbuat buruk, rubah mindset dan pikiran kita menjadi kebaikan. Kemudian bi'anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Rabb telah memerintahkan yang demikian itu kepada siapa? Kepada bumi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, kalimat awhalaha, awha ilaiha, wahalaha, waha ilaiha adalah satu, yaitu mewahyukan kepadanya. Demikian pula Ibnu Abbas mengatakan, awhalaha adalah sama dengan awha ilaiha, yang artinya sama, mewahyukan kepadanya. Secara lahiriah, kandungan hal ini bermakna memberikan izin kepada bumi. Bumi diizinkan untuk apa? Berbicara. Apa yang bisa berbicara kalau Allah izinkan? Semua bisa bicara. Kan sudah disebutkan di surat An-Naba sebelumnya, di mana Allah katakan, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala subhanahu. Tidak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Dan yang berbicara ini dia berbicara yang jujur. Ini makna daripada awhalaha, artinya mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dia mengatakan itu Ibnu Abbas, Rabbnya berkata kepadanya, katakanlah, maka bumi itu pun berkata. Artinya menjelaskan keadaan orang yang dari atas. Mujahid berkata, awhala maksudnya adalah Allah memerintahkan bumi. Al-Khurazi berkata, Allah memerintahkan membelah diri. Allah memerintahkannya untuk membelah diri. Ini tafsir yang lain. Ya, intinya bumi itu menjadi apa? Saksi. Semua yang kita kerjakan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Maksudnya mereka menentang keberadaan hisab dalam keadaan yang beragam, yakni bermacam-macam dan beraneka ragam antara sengsara dan bahagia. Ada yang diperintahkan masuk surga dan ada pula yang diperintahkan masuk neraka. Orang yang masuk surga pun bermacam-macam lagi. Orang yang masuk neraka pun bermacam-macam lagi. Karena orang yang masuk neraka tidak sama semuanya. Neraka itu 7 tabaqat ke bawah. Makanya orang yang bertauhid,
tapi masih sombong, tidak dikatakan masuk surga, artinya dia akan masuk neraka. Nerakanya berbeda dengan Firaun. Kecuali yang dekat dengan Firaun itu orang yang tidak sholat. Yang dekat dengan Firaun siapa? Orang yang tidak sholat. Hati-hati keluarga kita dan kita meremehkan sholat. Untuk apa mereka dibangkitkan dalam keadaan itu? Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka. Maksudnya supaya mereka mengetahui dan diberikan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia, baik dalam bentuk kebaikan maupun keburukan. Orang-orang baik itu seperti kita jelaskan sebelumnya, dari kalangan umat Islam yang dihadapkan di pengadilan Allah itu ada 3 golongan yang Islam. Saya tulis saja ya. Yang Islam ada berapa golongan? Ada 3 golongan. Orang Islam pada saat hisab, ketika berhadapan dengan hisab Allah dan mereka melihat amal mereka. Yang pertama siapa? Golongan tidak dihisab dan tidak diadab. Mereka ini dijuluki oleh Allah dengan apa? Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Surat apa itu? Surat Al-Waqiah. Dan orang-orang yang pertama kali dan terdahulu. Maksud pertama kali di sini semangat beramal di dunia dan mereka terdahulu untuk mendapatkan kebaikan nanti di dunia. Mereka orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Kebanyakan mereka dari orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan sedikit dari umat terakhir. Ini tidak dipisah. Bahkan Nabi SAW menceritakan jumlah mereka berapa? 70.000. 70.000. Sudah dikurangi 1, yaitu Ukasha bin Mihsan. Berarti tinggal 69.000. Masuk ya bisa ya. Kalau ditafsirkan secara jumlah, ya kemungkinan kita itu bertarungnya 5% lah bisa masuk. Bisa masuk. Kalau kita lagi balapan motor gitu, kemungkinan menangnya kita itu orang pakai motor 500 cc, kita pakai motor 110 cc. Kemungkinan menangnya berapa? Ya 5% lah kemungkinan menang. Tunggu ada yang pecah ban di depan. Keluarga ini. Kalau diartikan jumlah, tetapi kalau diartikan tafsirnya, tafsir sebagian ulama mengatakan 70.000 itu adalah angka yang menunjukkan jumlah yang banyak. Orang Arab itu kalau menyebut sebuah jumlah, mereka gunakan angka 7. Selalu gunakan angka 7. Contoh, 7 golongan yang pasti selamat dalam hadis Muslim. Kemudian 70.000 malaikat yang mengikat yang memegang neraka. Kemudian 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Sebagian ahli ilmu mengatakan 70.000 itu adalah sebuah angka yang menunjukkan jumlah yang banyak. Semoga itu yang benar, agar kita bisa masuk. Ya, terutama ada ibu-ibu, subhanallah, puasa Senin Kamis kerjakan juga.
Bahkan puasa Yaumin kerjakan juga, tahajud dikerjakan juga. Ada banyak ibu-ibu seperti itu. Bahkan ini lebih rajin daripada bapak-bapak. Bapak-bapak lagi keluar, ibu lagi sholat. Ada juga bapak-bapak yang subhanallah, kita yang muda-muda ini kadang malu. Ada seorang bapak-bapak pernah ketemu, umur waktu itu dia umur 63. Ada waktu itu umur 20. Dibalik 3 tahun. Ya, jalan berdua. Waktu kita sampai di rumahnya, saya tidur jam 10, dia masih baca Quran. Saya bangun jam 3, dia sudah bangun sholat tahajud. Kapan dia tidur? Ya, karena apa? Dia puasanya betul, puasa Daud. Ada orang seperti itu. Mudah-mudahan di akhir zaman ada yang masuk golongan ini. Karena inti daripada golongan ini jelas karena sesahdi. Mereka mengerjakan semua kebaikan yang mereka tahu, yang wajib, yang sunnah mereka kerjakan. Itu inti daripada golongan ini. Maka disebut wasabiquna as-sabiqun. Kemudian semua larangan dia tinggalkan, dia berharap makruh maupun yang mubah, dia menalaikannya dia tinggalkan. Maka dikatakan golongan tidak dihisab dan tidak diadab. Yang kedua, golongan kanan. Golongan ini dihisab, tapi hisabnya mudah. Dihisab dengan mudah. Bagaimana hisab dengan mudahnya? Dia hanya disuruh mengakui dosanya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari akan didatangkan seseorang di pengadilan Allah. Lalu Allah menutup semua pandangan mata makhluk lain. Di saat itu Allah datangkan lembaran dosanya. Allah bertanya kepada dia, "Afalta dzamba kadza wa kadza?" Apakah engkau melakukan dosa ini dan itu? Dibacanya semua dosa-dosanya, iya, aku akui. Kata Abu Hurairah yang mensyarah hadis tersebut, kata beliau, ketika hamba itu membaca dari atas sampai ke bawah, semuanya dosa. Lalu Allah bertanya lagi, "Afalta dzamba kadza wa kadza?" Dia jawab, Allah tanya, "Apakah benar engkau melakukan dosa ini dan yang itu lagi?" Kata dia, "Ya Rabbina." Ya, aku melakukan. Sehingga orang ini berpikiran dia pasti akan dilemparkan ke neraka. Dalam pikiran dia, di luar dugaannya Allah berkata kepada dia, kata Allah kepada orang tersebut, "Laqad satartuha laka fi dunya, laqad satartuha 'alaika fi dunya wa ghafartuha laka al-yawm. Wa ghafartuha laka al-yawm." Dulu di dunia dosa ini aku tutup dan dilihat orang dan diketahui orang. Dan nanti di yaumul qiyamah saat ini kata Allah, aku ampuni dosa tersebut. Coba bayangkan waktu kita sekolah SD dulu dipanggil sama Om PP, "Masuk sini." Ya Bu, hari Senin kamu bolos. Iya, hari Selasa bolos juga. Kenapa kamu bolos? Takut disuntik. Tapi pada hari Ahad, saya lihat kamu datang membersihkan WC, membersihkan ini, membersihkan itu sekolah. Kamu diampuni. Kira-kira senang? Senang. Apalagi Om PP dulu senjata pamungkasnya sapu. Kalau tidak berbekas di kepala kita sapu itu, belum selesai kita dipukul sama guru. Begitu dikatakan kamu diampuni, pergi senang kan? Nanti saya kasih tahu teman, saya bolos kemarin saya tidak dihukum, kan? Senang gak itu? Antum bayangkan orang ini setelah dihisab, Allah mengatakan dosamu aku sembunyikan dan aku ampuni dosamu hari ini. Lalu kitab catatan amalnya diberikan di tangan kanannya, maka disebut dengan apa? Golongan kanan. Dialah yang disebutkan dalam surah Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاقُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ
'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah Azza wa Jalla, maka ada pun orang-orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya yang berkata, nih silakan baca kitab. Padahal tadi dosa semua. Kata Abu Hurairah, setelah Allah katakan aku ampuni dosamu, dia baca ulang kitabnya, dosanya dihapus oleh Allah. Jadi kapan Allah menghapus dosa itu? Nanti ketika dihisab. Sekarang masih ada catatan dosa kita di hadapan Allah. Dosa apapun yang kita lakukan, semua dicatat oleh Allah. Dan nanti Allah akan menunjukkan bagaimana besar rahmatnya terhadap hamba yang seperti itu. Ya, sebenarnya kita malu di hadapan Allah. Maka Allah itu mengatakan nih, kitab saya, silakan kalian baca. Ada yang mengatakan dia sodorkan itu ke malaikat. Ada yang mengatakan dia sodorkan kepada orang-orang yang ada di masyarakat. Karena dulu di dunia tidak intinya, kenapa dia bisa selamat? Kenapa dia berbuat kebaikan? Karena aku yakin diriku dihisab. Maka kesalahannya dia berusaha tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbaiki kesalahan di dunia, memperbaiki dosa di dunia ini agar dia kembali kepada Allah, disebabkan beriman kepada hari hisab. Maka dia berada dalam kehidupan yang dia ridhoi, ya surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Allah katakan silakan kalian makan dan minum sepuas hati. Ya, sebagaimana balasan ini terletak terhadap perbuatan kalian ini. Ya orang-orang itu nih. Berarti golongan ini bukan berarti tidak berbuat dosa. Berbuat dosa kan dia? Ini juga ada kesalahan dan dosanya. Cuma keistimewaan mereka, setiap amal itu mereka ambil semua. Yang penting itu ada datang dari Rasulullah SAW. Diambil wajib, sunnah, kemudian yang dilarang, yang haram, yang makruh, ditinggalkan semua oleh mereka. Kalau ini, golongan ini kata sesat di dalam Allah, dia mengerjakan kewajiban-kewajiban, dia tinggalkan yang haram-haram, ya. Tetapi kadang yang sunnah ditinggalkannya juga, kadang yang makruh juga dia lakukan. Bahkan jadi dalam dosa kemudian kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Golongan yang selamat, golongan kanan. Maka Allah puji, washabul yamin ma ashabul yamin. Betapa nikmatnya orang-orang yang ashabul yamin, golongan kanan. Tapi makanan mereka dengan ini berbeda. Kalau ini dicampur, kalau ini murni. Ada bidadari juga beda. Kalau ini bidadarinya hurul 'ain. Jadi mandang wajah bidadari itu udah terasa nikmat luar biasa. Apalagi pegang wajahnya. Ya kan? Kalau mereka ini bidadari antara adalah wakawaiba atfoba yang kita sebutkan dalam surat apa? Kalau itu antum pasti bisa terjemah. Karena kalau diterjemahkan bidadari yang montok, ya kan? Bidadari yang montok. Istri di sana tidak ada lembeknya. Sekarang istri di dunia masih lesu pipi cuma. Ya kan? Bidadari itu sintal. Ya. Ini bidadarinya hurni, cantik jelita. Tapi ada orang yang bisa mendapatkan bidadari yang sama dengan siapa mereka? Laki-laki atau seorang yang suka dibuat marah oleh orang lain, tapi dia tahan marah. Nah, kalau aku dibuat marah sama istri, tahan marah. Katakan kepada istri, ada hurni. Laki-laki. Nah, bagaimana dengan istri ya? Padahal apa dia dapat hurni juga? Dah, dia akan lebih cantik daripada hurni. Kalau wanita itu tidak butuh pasangan yang banyak, yang dia butuhkan berdandan cantik, ya kan? Ya tidak. Kalau ada bidadari, ada bidadari ya? Atau bidadari tidak ada? Yang ada itu bidadari saja. Perempuan itu yang di dunia yang saleh dibuat cantik melebihi bidadari, ya, dibuat cantik lebih. Karena ibu-ibu itu biasanya suka berdandan, ya. Contoh ada ibu-ibu dikasih alis oleh Allah, dia cukup tuh, diganti pakai spidol. Untung dia ada kasih warna putih, dikasih seperti itu. Kalau dilakukan supaya cantik. Nah, ada orang-orang yang dapat bidadari yang sama,
meskipun tidak masuk di golongan ini. Itu laki-laki yang suka menahan marah. Ketika dia bisa marah, dia bisa marah. Anak-anak yang beristri yang bertetangga dia bisa marah. Anjing tetangga yang ngomong terus bisa dia marah, tapi dia tahan marah. Dia ingat apa? Huruf I, ya. Kalau teringat itu kata marah kita itu terputus setengah jalan, ya. Tapi ini golongan yang kedua. Yang ketiga, yang menzalimi diri sendiri. Yang menzalimi diri sendiri. Orang Islam. Ini yang ditanya dalam hadis, dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, umurmu kau habiskan untuk apa, ilmu kau amalkan atau tidak. Ditanya, apa saja ditanya. Kalau sudah ditanya seperti itu kata Nabi, siap-siap untuk binasa kecuali mendapat syafaat. Ya, dihisab dengan hisab yang berat. Yang berat. Berarti kalau orang kaya masuk golongan kedua ini, ditanya hartanya? Enggak ditanya, walaupun kaya. Kalau dia jelas membelanjakan dia dari mana dia dapatkan, enggak ditanya. Kalau masuk golongan. Tapi kalau udah masuk golongan yang ketiga, hisab dengan hisab yang berat. Apa yang ditanya oleh Allah? Umur. Kemudian waktu termasuk umur, kemudian ilmu, kemudian harta, dari mana didapatkan, kemana kau infakkan. Kita ada dua arah harta ini. Dan siapa yang dihisab dari hisab ini, maka tinggal tunggu kebinasaan. Kecuali kalau Allah menghendaki untuk diampuni. Ya, kita diampuni langsung oleh Allah atau mendapatkan syafaat dari orang lain. Tapi ini tiga golongan. Ada orang kafir nanti ditanya juga, maka kuntum ta'budun wa bima ajabakum mursalin. Apa yang kalian sembah di dunia dan bagaimana kalian menyambut para rasul? Itu pertanyaan kepada siapa? Kaum musyrikin. Pertanyaan kepada orang-orang kafir. Sehingga mereka menanti apa yang mereka sembah selain Allah. Ada yang menanti kedatangan Nabi Isa, ada yang menanti datangnya Uzair, ada yang menanti datangnya batu, ada yang menanti datangnya api, ada yang menanti datangnya matahari yang mereka sembah selain Allah. Bahkan ketika mereka dihadirkan, yaitu orang-orang Nasrani ketika datang Nabi Isa di hadapan Allah dan mereka ada di situ, Allah berdiskusi dengan Nabi Isa. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah? Wahai Isa, benarkah kamu yang menyuruh mereka untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain? Ditanya, apa kata Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam? Ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaqqi. Aku tidak pantas berkata demikian. Itu bukan hak. In kuntu qultu faqad alimtahu. Jika aku mengatakan demikian, pastilah engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsi. Kau tahu tentang diriku secara detail dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sehingga orang-orang Nasrani tidak meminta pertolongan kepada siapa Nabi Isa. Itu terjadi nanti yaumul hisab. Itu yang dimaksud yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barasulillahi wahidil qahhar. Manusia akan melihat semua amal perbuatan mereka dan dihisab prosesnya kayak seperti itu. Baik, sampai detailnya Allah begitu amal mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan ini sudah disinggung oleh Allah di beberapa surat sebelumnya, di antara surat Luqman. Itu di mana Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innaha in takun mithqala habatin min khardalin, fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai anakku sayang, panggilan kesayangan.
Wahai anakku sayang, sesungguhnya amal perbuatanmu ini, jika dia ukurannya sebesar biji sawi, lalu perbuatan itu kau sembunyikan dalam batu besar, atau kau letakkan di langit, atau kau sembunyikan di perut bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya untuk dihisab. Karena sesungguhnya Allah Latiful Khabir, Allah itu halus dan teliti. Latifun, halus penelitiannya. Khabir, sangat teliti dan tidak ada yang lalai. Allah tidak lalai dalam meneliti semua perbuatan kita. Seandainya perbuatan kita bisa dilempar ke atas sebesar biji sawi, lalu lemparan itu menghasilkan 1000 pecahan, kemana amal itu akan diletakkan setelah itu? Semua akan dihitung oleh Allah SWT. Segitunya detail hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-khairu li thalathati, li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Fa amma alladhi lahu ajrun fa rajulun rabataha fi sabilillah fa atala tiyanaha fi marjin aw rawdatin fama asaba fi tiyaniha dhalika fil marzi fil marji wa rawdati kana lahu hasanati walau annaha qata'at tiyanaha fastannat syarafan aw syarafain kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu walau annaha marrat binahrin fasharibat minhu walam yurid an tasqiya bihi kana dhalika hasanatin lahu wa hiya lidzalika rajul ajrun wa rajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqa Allah fi riqabiha wa lam yuriha fa hiya lahu sitrun wa rajulun rabataha fakhrun wa riya'an wa nawa'an fa hiya ala dhalika wizrun. Kuda itu untuk 3 orang. Bagi seseorang kuda itu akan menjadi pahala, bagi seorang lagi menjadi penutup. Dan bagi orang yang nilainya ia akan menjadi dosa. Dan bagi orang yang lain dia akan menjadi apa? Dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang mengikat kuda itu di jalan Allah. Lantas dia membiarkannya di tempat pengembalaan atau taman dalam waktu yang lama, hingga apa yang terjadi selama masa pengembalaannya di tempat pengembalaan dan taman itu, maka ia menjadi kebaikan baginya. Jika dia menghentikan masa pengembalaannya lalu kuda itu melangkah 1 atau 2 langkah, maka jejak kaki dan juga kotorannya akan menjadi kebaikan baginya. Lalu jika kuda itu menyeberangi sungai lalu minum air dari sungai tersebut, maka yang demikian itu menjadi kebaikan baginya, dan kuda itu bagi orang tersebut menjadi pahala. Ini kudanya kalau diikat dengan tujuan itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan kuda itu, maka minum bahkan buang airnya pun menjadi pahala bagi siapa? Jadi pemilik. Dan memiliki kuda itu, memilikinya saja, sekedar memiliki sudah dapat apa? Pahala. Luar biasa. Lantas orang yang mengikat kuda itu demi tujuan memperkaya diri dan demi kehormatan diri, tetapi tidak lupa hak Allah dalam memeliharanya, maka kuda itu akan menjadi setar. Setar itu penutup dosa, penutup keburukannya. Serta orang mengikatnya karena perasaan bangga dan dia, maka ia hanya akan menjadi dosa baginya. Berarti ada 3 orang. Pertama, kudanya diniatkan untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Yang kedua, ada yang beli kuda untuk apa? Memperkaya diri, tapi dia tidak lupa hak Allah terhadap kuda tersebut. Ya, disyukuri, ya, berikan kebaikan
Ada orang yang berbangga diri dengan kudanya. Ria, kalau dulu harta yang berharga apa? Kuda. Yang paling berharga di antara harta mereka adalah kuda. Maka yang berbangga diri adalah berdosa. Lalu Nabi SAW ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda, "Ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhihi al-ayah al-fadhatan al-jami'atan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika ditanya tentang keledai, Rasulullah SAW mengatakan, Allah tidak menurunkan sedikit pun mengenai keledai itu, melainkan ayat yang tunggal dan menyeluruhi. Artinya memanfaatkan keledai itu masuk dalam ayat ini. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah taala. Di dalam surat yang mulia ini terdapat banyak faedah. Di antara bahwa kejadian hari kiamat itu sangat dahsyat, tidak bisa dibayangkan dahsyat. Tentu lihat tsunami Donggala aja luar biasa. Bahkan cerita teman-teman yang ada di sana kayak kiamat, bumi digulung dan seterusnya. Nanti tidak digulung seperti itu, tidak hanya digulung seperti itu. Nanti bumi itu dicopot dulu tiang, apa namanya? Pasatnya, apa pasatnya? Gulung. Jadi gulung itu dipisahkan dulu, terbang dia, lalu gulung itu menjadi fata morgana, seperti yang disebut dalam surat An-Naml. Kemudian bumi itu goncang karena sudah tidak ada pasatnya, hancur dulu berarti, luar biasa. Dan manusia mengingkari kejadian ini, masih ingkar juga manusia. Ketika melihat keluar emas dan perak dari bumi tersebut. Kemudian yang kedua, yang bisa menghentikan keinginan manusia dari syahwatnya terhadap harta adalah kematian atau hari kiamat. Karena kalau mati ditawarkan apapun tidak mau sih. Ketika orang sakaratul maut, emasnya nggak mau dia. Lagi sakaratul maut, di malaikat ada di bulu kepalanya. Ada emas di kompor atau di gelondong, ya amin. Nah, apa dia mau? Keselamatan. Dia akan menyelamatkan apa? Diri kita selamat. Demikian juga di antara yang bisa menghalangi syahwat manusia itu adalah hari kiamat. Kan ini kejadian, ada orang-orang yang dulu pernah berturu, mencuri, memutuskan silaturahmi gara-gara apa? Emas dan perak. Ketika hari kiamat, tidak ada sedikit mereka. Kau dijual kemana? Orang Cina udah pada mati, toko-toko udah pada tutup, ya. Antam juga sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi tempat untuk menjual. Kemudian di antara faedah dari ayat-ayat ini bahwa bumi akan menjadi saksi atas perbuatan manusia yang ada di atas. Akan menjadi saksi. Karena waktu itu manusia ketika disuruh mengakui dosanya ada yang meninggal. Lalu Allah mendatangkan saksi di antara bumi. Bumi tidak lupa juga datangkan saksi yang lain seperti malaikat. Saksikan para malaikat. Yang siapa malaikat mana? Raqibun Atid. Jadi saksi. Demikian juga malaikat-malaikat yang berdiri di masjid hari Jumat yang tulis orang masuk, itu bisa jadi saksi itu. Saksi orang-orang baik. Dan menjadi saksi bahwa fulan selalu datang masjid imamnya naik limbah. Tidak ada namanya di hari Jumat. Tidak ada namanya di catatan malaikat. Karena malaikat itu menutup catatan kapan? Ketika imam naik limbah. Maka jangan tunggu ada dulu baru masjid.
Demikian juga malaikat-malaikat yang berlalu lalang di muka bumi ini juga menjadi saksi. Malaikat yang mencari majelis ilmu, bahkan sekarang pun mereka jadi saksi bagi para pemimpin. Kemudian karena itu tidak mempan juga, orang-orang berdosa itu kadang banyak mengingkari perbuatannya, maka baru ditutup mulut dan disuruh berbicara tangan, kaki, telinga, kulit semua berbicara. Selain daripada bumi, semua jadi saksi juga yang lain. Kemudian di antara faedah dari ayat ini bahwa bumi itu tidak berbicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan dia berbicara yang benar. Karena syarat berbicara pada saat itu ada dua. Pertama, diizinkan oleh Allah, yang kedua bicaranya benar, jujur. Karena kalau bumi tidak jujur, dia tidak akan bicara. Bumi kalau tidak jujur, dia tidak akan bicara. Seulangi lagi, syarat berbicara pada hari kiamat itu apa? Dua. Diizinkan oleh Allah, kedua jujur. Kalau sudah tidak jujur seperti orang kafir, maka ditutup mulutnya. Gitu. Manusia, kemudian faedah berikutnya, manusia akan datang untuk menyaksikan amal mereka. Semua akan disaksikan. Semua perbuatan kita akan kita lihat. Kecil orang-orang itu yang golongan pertama, mereka tidak melihat lagi kesalahan. Karena udah otomatis mereka sudah tanpa hisab apa? Golongan kedua, kalau selamat tetap melihat dosa. Bahkan dosa-dosa yang disebutkan, dia disuruh mengakui apa? Dosa dan maksiat. Sebesar apapun amal kita, tetap akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, keutamaan kuda. Keutamaan apa? Kuda. Tergantung daripada dia pemiliknya. Kalau pemiliknya berniat, bisa sekarang orang punya kuda untuk menghitungkan sunnah Rasulullah SAW berkuda, maka dapat pahala. Meskipun ada peperangan, meskipun ada yang komentari orang sudah pakai tank, dia masih pakai kuda saja. Ya betul, sekarang kita tidak perang, tapi kita mau menghidupkan sunnah. Ya, kemudian ada juga yang dia tetap mendapatkan kebaikan dari kuda yang berupa ditutup kesalahannya. Kalau dia niatnya untuk apa? Memperkaya diri saja, untuk menambah kekayaan, tapi dia tetap tahu hak kuda tersebut, hak Allah atas kuda. Mungkin dia beli kuda misalnya untuk didagang, berarti keluar zakat apa? Zakat untuk dijauh, karena dia berdagang, ya kan? Atau kudanya dia pakai untuk membantu orang lain, misalnya dia punya delman, ada tetangga yang hamil gitu kan, yang butuh puskesmas, mobil kebetulan pertalite sudah ada gitu, pertalite udah ada, kata langka tidak jalan mobil, dia pakai delman. Itu keadaan kuda tersebut. Dan ada yang beli karena sombong, dan ini yang berkodok besar. Saya kira itu di antara faedah. Sampai sini ada pertanyaan? Foto. Ibu-ibu ditulis pertanyaannya biar dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz dikatakan ada 3 golongan umat Islam pada saat hisab. Yang saya tanyakan itu masalah golongan kanan itu dihisab dengan mudah. Apakah diajak atau tidak? Saya belum bisa menjawab. Tidak, mereka tidak diadab, mereka hanya disuruh mengakui dosa dan kesalahan. Golongan yang kedua itu tidak diadab, tapi disuruh mengakui dosa dan kesalahan. Dan itu menggetarkan jiwa juga. Kata Abu Hurairah, itu dosa itu di atas ke bawah itu tidak ada kebaikan itu. Dilihat semua dosa dalam lebar-lebaran. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya bertanya apakah
orang kafir itu dihisapnya sama dengan kita, apakah kan saya pernah dengar dulu orang kafir langsung cemburin aja ke neraka kan? Ini lagi masih dulu masa? Tidak sama. Tidak sama. Dihisab ditanya juga oleh Allah. Di antara pertanyaannya, mata hukum ta'budu, bagaimana ajar mursalin. Makanya nanti itu mereka ketika kaum muslimin sudah mengetahui sifat Allah, kan Allah itu datang pertama kali. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi itu sudah lewat surat apa itu? Surat Al-Fajr. Ya, Rabb datang, sedangkan malaikat-malaikat itu bersaf. Di saat Allah datang pertama kali, Allah mengaku, aku Tuhan kalian. Semua orang Islam mengatakan tidak, demi Allah kami berlindung kepada Allah dari itu. Kemudian Allah bertanya, apa yang kalian pernah kenal dari Tuhan kalian dulu di dunia? Makanya perlu belajar Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah di dunia. Karena Allah mengajarkan dulu di dunia kalian tahu tentang Tuhan kalian itu apa pada saat kejadian. Kata mereka, Allah beritahukan di hari ini dia akan meningkat betisnya. Ada yang mengatakan betis di sini betis Allah betul-betul betis. Ada yang mengatakan tempat berkumpul, sak itu tempat berkumpul. Sak itu seperti pasar tempat berkumpul. Ya kan? Ada yang mengartikan sak di sini adalah betis, karena di antara makna betis dalam masalah sangku. Maka Allah katakan dalam surah Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Surat Al-Qalam. Pada hari ketika disikapnya betis, itu bagi yang makna betis. Itu yang kami kenal dari Tuhan kita. Maka Allah meningkat harus dan semua sujud dan mereka mengenal Allah Azza. Itu orang-orang Islam. Sedangkan orang-orang kafir menanti Tuhan mereka sepasnya. Yang paling membingungkan orang-orang munafik. Mereka tak punya siapa-siapa. Pada saat kaum muslimin sujud, itu munafik begini. Tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk. Ya, orang munafik itu tidak bisa rukuk. Mereka tidak menanti kejadian itu. Ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin yang golongan pertama, kedua atau ketiga semua bisa rukuk. Sedangkan munafik dan orang riya begini. Waliyahulillah. Semoga Allah melindungi kita dari sifat munafik dan riya. Ya. Kemudian orang-orang kafir mereka berarti Tuhan mereka. Ada yang tadi sudah disebutkan berarti patung, berarti Uzair, berarti Isa, berarti api, berarti matahari, bintang, dan apa saja mereka semua mereka. Dan patung-patung itu dilemparkan ke neraka, mereka ikut ke neraka. Itu dia. Dimasukkan ke neraka. Setelah Allah bertanya, "Maka kuntum ta'budun wa bima ja'altum mursalin?" Bagaimana kalian ambil kalian semua di dunia dan bagaimana kalian menyebut para rasul? Maka kenapa para ulama itu mengingatkan kita dari perbuatan bid'ah? Karena bid'ah itu jalan lurus ke kekufuran. Pelakunya kita tidak katakan kufur, tapi jalan yang paling mudah dekat kepada kekufuran itu. Sehingga nanti ditanya kepada mereka bid'ah yang sudah keluar dari Islam, apa yang kalian sempat dan bagaimana kalian menyebut seruan para rasul. Maka kata Ibnu Abbas di antara yang gelap wajahnya pada saat itu adalah ahli bid'ah. Itu kenapa diingatkan terus tuh bid'ah itu? Bukan karena kita mau menang-menangan atau menang salah. Diingatkan karena orang-orang yang munafik tidak bisa rukuk, orang-orang lain yang bisa rukuk, kemungkinan orang-orang ini karena digelapkan wajahnya tidak bisa juga sujud dan rukuk di hadapan Allah seperti kaum ini. Ya. Jelas? Ada lagi? Ibu-ibu tulis saja. Kalau kita kan sering baca teman-teman semua sering baca hadis-hadis tadi ya. Karena kalau hadis itu panjang kita baca artinya aja Ustaz. Artinya kita baca. Apakah sebaiknya dibaca juga hadis-hadis bahasa Arab atau apa? Tidak apa-apa dibaca artinya saja. Iya. Tapi kalau aku lagi baca bahasa Arab, baca bahasa Arab. Ya kalau membaca bahasa Arabnya juga bernama mufradat kita. Kalau antum membaca yang dengan niat meniru Nabi antum, maka insyaallah dapat pahala menirunya. Ya meskipun tidak sebesar pahala membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran itu harus baca Al-Quran. Ya, baca ayat-ayat pendek ini setiap hari baca ayat pendek. Kalau tidak bisa baca ayat panjang, baca surat-surat pendek. Bahkan kalau ada yang tidak mampu baca surat kecuali
kuliah Ibnu Kafirun sampai kul huwallahu ahad dan Anas, maka baca. Kan sahabat di awal bertanya, aku tidak sanggup baca alif lam ra, ayat-ayatnya surahnya agak panjang. Aku juga tidak sanggup hamim. Maka Nabi mengajarkan kita sosialiti aku selesai. Ada lagi. Baik, bapak-bapak, masih ada yang bertanya? Sebentar kan pertanyaan dari ibu. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan supaya hati amin ya Allah. Afwan Ustaz ini bertanya di luar tema. Apa itu tasyabbuh dan batasannya? Apa kalau kita pakai jas itu tasyabbuh? Apakah tampengannya, tumpengan itu juga tasyabbuh? Tumpengan itu nasi tumpeng ya, oke, barakallahu fiikum. Tasyabbuh artinya menyerupai. Dan Rasulullah menyebutkan kaidah tasyabbuh biqaumin fahuwa, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari golongan. Namun harus ingat, bertasyabbuh yang dilarang di sini adalah tasyabbuh pada perkara yang menjadi khas bagi orang-orang kafir. Apa di antara khas orang kafir? Memanjangkan kumis, memendekkan jenggot. Itu khasnya, jangan ditasyabuhi. Atau khasnya di antara khas mereka adalah ulang tahun. Ada ulang tahun, namanya ulang tahun itu sudah menyimpang. Dari mana ada ulang tahun? Kalau ulang tahunnya ada tambah tahun, berkurang lebih. Nah, ada ulang tahun. Kalau ada ulang tahun enak sekali. Kemarin saya umur 35, diulangi lagi jadi 33. Udah begitu terus setiap tahun. Pokoknya kalau ada yang tulis 35, tinggal berubah 3 jadi 2. 25 aja kalau ulang tahun kan ke 25. Ya, tidak ada ulang tahun tersebut. Bagaimana dengan pakaian? Nah, pakaian pun dilihat. Kalau pakaian itu tidak melanggar syariat seperti jas, ya tidak masalah. Atau sekarang pakai levis yang penting di atas mata kaki bagi laki-laki, saya kira tidak tersebut. Karena itu pakaian umum. Sudah jadi pakaian apa? Ya. Kecuali memakai topi Natalan, ya. Yang ada topinya itu, kemudian ada kayak burung kelinci di atasnya. Entah itu Natalan siapa ya? Acara apa? Atau pakai pakaian yang menyerupai para biarawati. Ibu-ibu di rumahnya pakai pakaian menyerupai biarawati, walaupun di hadapan suami tetap saja pakai tasyabuh. Atau laki-laki bertasyabuh dengan wanita, dandan seperti wanita. Mau kemana mas? Mau pergi ke kajian, bedaknya dulu, hijaunya dulu, kemudian alisnya, kemudian nanti berangkat dengan ayunya itu. Tasyabuh dengan siapa? Wanita itu terlarang. Ya. Bagaimana dengan ini? Dengan tumpangan? Tumpangan juga tasyabuh, karena itu sudah menjadi khas acara tertentu. Bahkan ini menjadi khas acara kesyirikan. Ya. Maka kalau ada orang ulang tahun pakai tumpangan, sama aja seperti tiup lilin. Sama aja seperti apa tiup lilin. Tak saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat dari orang lain? Barakallahu fiik. Tentunya itu diizinkan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Di antara caranya, dan kita tidak menyebut secara ta'yin, kita menyebut hadis secara umum. Di antaranya adalah bersahabat karena Allah, termasuk saling mencintai dalam rumah tangga karena Allah. Orang lain saja bisa beri semangat bagi kita. Bagaimana dengan sahabat? Hidup kita untuk selamanya. Jadi harus ditekankan pada diri kita dan istri kita, saling menasihati, saling mencintai karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, kalau seorang wanita mencintai suaminya karena ketampanannya, maka ketampanan itu suatu hal yang akan sirna.
Kalau seorang istri dicintai oleh suaminya karena kecantikannya, suatu hari kecantikan itu akan ditarik kembali oleh Allah pada waktunya. Tapi cinta karena Allah akan mendatangkan apa? Kebaikan. Di antara kebaikannya nanti saling bersifat. Ya, makanya ada orang-orang yang masuk surga, dia tanya kepada Allah, ya Allah, orang yang pernah haji bersama kami, berjihad bersama kami, hijrah bersama kami tidak temukan di surga mana? Allah katakan, kalian cari di neraka, selama ada iman dalam hati mereka, meskipun sebesar biji sawi, keluarkan mereka dari neraka. Maka mereka keluar. Itu di antara cara untuk mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kita. Kedua, agar kita bisa bersyafaat kepada orang lain, jangan suka melaknat. Jangan suka melaknat. Karena orang yang suka melaknat di dunia, maka di akhirat mungkin tidak bisa bersyafaat kepada orang lain. Karena orang suka laknat itu berarti dia tidak memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain. Di dunia dia sudah dilaknat, apalagi nanti dia beli. Ya, maka meskipun orang yang selamat, kalau suka melaknat di dunia, artinya laknat orang-orang yang tidak pantas dilaknat, maka dia tidak berhak menjadi syafaat. Kecuali yang sudah diberitakan oleh Allah untuk dilaknat, seperti Firaun, seperti iblis, ya. Itu dia. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan nggak? Ada cukup? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.